ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, masa tenang kampanye dimaksimalkan tim gabungan Bawaslu dan Satpol PP Jember untuk membersihkan alat peraga kampanye atau APK. Salah satu sasarannya adalah pembersihan APK yang terpasang di kendaraan angkutan umum hingga beca. Terminal bus Tawang Alun menjadi salah satu titik lokasi penertiban alat peraga kampanye APK yang dilakukan petugas gabungan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Satpol PP Kabupaten Jember. Petugas mendatangi satu persatu angkutan umum yang masih ada poster atau stiker bergambar pasangan capres maupun caleg, lalu meminta pengemudinya melepas APK tersebut. Tak hanya angkutan umum, penertiban serupa juga dilakukan pada sejumlah becak yang masih tertempel stiker APK. Penertiban APK peserta pemilu pada kendaraan angkutan umum ini adalah sebagai upaya sterilisasi kampanye, sebab pada masa tenang kampanye APK peserta pemilu dilarang terpasang. Dan semoga nanti belakang-belakangnya juga sudah habis semuanya, tidak ada alat peraga yang ditempel di angkutan begitu. Ada berapa titik Pak nantinya selain di Terminal Tawang Alun? Ya, karena memang terminal yang ada di Kabupaten Jember tidak hanya satu titik, jadi nanti dari sini kami geser ke terminal satunya, begitu insya Allah nanti kita coba di 2 atau 3 titik begitu Mas, untuk memastikan memang benar-benar sudah habis, sudah bersih. Selain di Terminal Tawang Alun, penertiban APK peserta pemilu pada angkutan umum juga dilakukan serentak di Terminal Arjasa dan Pakusari. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, KPU Kabupaten Mojokerto memusnahkan ribuan surat suara rusak pemilu 2024. Pemusnahan surat suara yang rusak ini dilakukan dengan dibakar agar tidak disalahgunakan. Sebanyak 4.675 lembar surat suara rusak untuk pemilu 2024 yang dimusnahkan KPU Mojokerto. Pemusnahan surat suara dilakukan di halaman gudang Bulog kantor cabang Surabaya Selatan. Ribuan surat suara rusak tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Tak hanya berlubang, tidak presisi dan terdapat bercak tinta, kebanyakan surat suara yang rusak karena sobek. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhari, mengatakan pemusnahan ribuan surat suara rusak pemilu 2024 telah sesuai aturan agar tidak disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab. Surat suara rusak telah diganti dan sudah didistribusikan. Sebelum memusnahkannya, berita acara diterbitkan dan ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Bawaslu, dan aparat kepolisian. Melaksanakan pemusnahan surat suara rusak maupun yang lebih itu setelah pelaksanaan pendistribusian kemarin, karena memang sesuai dengan aturan itu adalah H-1 sebelum pemungutan suara. Untuk yang rusak sudah ada penggantinya. Ya, hari ini kita musnahkan itu berarti sudah yang diganti baru otomatis sudah masuk di dalam kotak dan sudah terdistribusikan. Rusaknya ada yang ya lobang, robek, ada yang ukurannya tidak presisi, ada juga yang ada bercak tinta dan sebagainya. Sementara itu KPU Kabupaten Mojokerto memastikan jumlah kebutuhan logistik pemilu 2024 telah terdistribusi di 18 kecamatan dan di seluruh TPS. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, selama pencoblosan berlangsung, petugas kesehatan Puskesmas di Surabaya disiagakan 24 jam. Layanan kesehatan untuk mengantisipasi warga dan anggota kelompok panitia pemungutan suara yang sakit saat bertugas di tempat pemungutan suara. Saat pencoblosan, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan mensiagakan tenaga kesehatan di Puskesmas selama 24 jam. Salah satunya di Puskesmas Tanah Kali Kedinding.
Fasilitas di Puskesmas terdiri dari 8 ruang, 16 bed untuk rawat inap, 5 bed di IGD, serta puluhan tenaga kesehatan dengan 3 shift. 1 shift terdiri dari 1 dokter, 2 perawat, dan 1 sopir ambulan. Selain berjaga di Puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan juga akan terjun langsung ke TPS. Dengan menerima pasien 24 jam, kesiapan kami juga kami akan ada mobile. Jadi nanti akan ada nakes yang mobile ke tempat-tempat pemungutan suara untuk mengecek apabila ada yang sakit di tempat di lokasi. Untuk fasilitasnya apa aja nih Bu di Puskesmas ini Bu? Ya, kami punya IGD yang buka 24 jam dengan tempat tidur ada 5. Kemudian kalau memang perlu untuk dirawat inapkan, kami juga siap, kami punya 8 tempat tidur yang bisa untuk menerima pasien rawat inap bila butuh perawatan lebih lanjut. Penyediaan layanan kesehatan 24 jam ini untuk mengantisipasi adanya warga dan anggota KPPS, kelompok panitia pemungutan suara yang sakit saat bertugas di tempat pemungutan suara. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Analisis peta kekuatan politik pemilu 2024. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.